Selamat datang di sesi 8. Bagi rekan-rekan semuanya, semoga masih dalam keadaan sehat dan semangat. Sudah 7 sesi kita lalui, semoga apa yang saya berikan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, pada sesi 8 ini kita akan mempelajari modul 9, yaitu tentang audit dan pertanggungjawaban publik. Oke, mari kita bahas. Pada sesi ini kita akan pelajari dua kegiatan belajar. Pertama, audit dan pertanggungjawaban publik. Dapat dilihat dari gambar bahwasanya kita sudah berada pada siklus yang terakhir, yaitu audit sektor publik dan pertanggungjawaban publik. Kemudian perizinan publik untuk tahun berikutnya ya. Baiklah, kita masuk kepada kegiatan belajar 1, yaitu definisi audit sektor publik. Intinya, yaitu audit yang diselenggarakan atas kegiatan-kegiatan organisasi sektor publik ya. Kemudian, siapa sih yang melakukan audit sektor publik tersebut? Pertama, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, sesuai dengan UU nomor 15 2004. Kemudian yang kedua adalah pihak lain atas nama BPK seperti akuntan publik. Yang ketiga, aparat pengawasan intern pemerintah yang melakukan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu seperti Inspektorat dan BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Oke, kita lanjut pada topik berikutnya, perbedaan audit sektor publik dan bisnis atau sektor swasta. Tentu berbeda. Perbedaannya hanya pada organisasi. Ya. Untuk audit sektor publik, organisasinya tentu milik pemerintah, aset pemerintah. Sedangkan sektor bisnis tentu milik swasta yang sifatnya mencari laba. Sedangkan sektor publik nirlaba. Sedangkan persamaan antara audit sektor publik dan sektor swasta ada 3. Ada audit keuangan, audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu. Audit keuangan merupakan audit atas laporan keuangan. Audit kinerja meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Sedangkan audit dengan tujuan tertentu merupakan audit khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Oke, kita masuk kepada sistem audit sektor publik. Ada 6 siklus yang akan kita pelajari, dari pemeriksaan siklus pendapatan hingga pemeriksaan siklus saldo kas. Oke, kita masuk kepada kegiatan belajar 2, pertanggungjawaban publik. Ini adalah konsekuensi terhadap penggunaan dana publik, seperti pajak dan retribusi. Siapa saja menggunakan dana publik? Bisa jadi LSM, dapat bantuan dari pemerintah, partai politik dapat bantuan dari negara, yayasan di mana mereka memperoleh dana awalnya dari masyarakat untuk beroperasional, tentu harus ada pertanggungjawaban publik. Akhir, yang berkewajiban melakukan pertanggungjawaban publik tentu adalah organisasi pemerintah yang menggunakan dana publik dan aset publik tentunya. Kemudian kita masuk kepada sistem pertanggungjawaban publik. Tergantung sistem pemerintahannya ya. Ada parlementer, liberal, kapital, dan sebagainya. Tapi intinya, siapa yang melakukan pertanggungjawaban publik? Yaitu pihak yang bekerja dari awal sampai akhir, atau yang memiliki kinerja, atau disebut juga pelaksana, atau disebut juga dengan eksekutif, yang menyampaikan laporannya kepada legislatif atau perwakilan rakyat, dan tentu juga kepada masyarakat umum. Kemudian kita masuk kepada poin terakhir, yaitu teknik dalam penyampaian pelaporan pertanggungjawaban publik. Ada 3, presentasi, publikasi, dengan pengiriman surat. Presentasi melakukan penyampaian secara langsung atau tatap muka, sedangkan publikasi memberikan informasi melalui media publikasi seperti media sosial, televisi, media cetak, dan radio. Sedangkan pengiriman surat dapat dilakukan secara fisik maupun elektronik. Inti dari penyampaian pelaporan pertanggungjawaban ini adalah sebagai sarana atau alat evaluasi, tercapai nggak program, terserap nggak anggaran, tepat waktukah semua kegiatan, dan menghindari penyalahgunaan wewenang, dana, dan sebagainya. Oke, saya rasa itu saja pembuka dalam sesi ini. Saya minta maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari sesi 1 hingga sesi 8 ini. Semoga yang saya berikan bermanfaat. Tetap semangat dan sukses.